Aduh, 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 aduh. Ya ampun, kenapa nasibku selalu begini? Aduh, kenapa kamu masuk toilet wanita? Aku yang mau tanya kamu. Cepat keluar. Aku mau panggil orang. Mau apa kamu? Cepat keluar. Memangnya kamu pikir aku di toilet mau ngapain? Dasar bejat. Iwan, jangan mendekat. Ini toilet pria. Ah. Ha-ha. Kamu pikir aku bakal percaya? Aku udah terlalu banyak ketemu orang kayak kamu. Dasar mesum. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Jangan pikir orang lain nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Pura-pura salah baca, ya. Aku sarankan kamu pergi sekarang sebelum aku ambil orang. Cepat keluar. Aku pura-pura nggak lihat kamu. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku benar-benar bakal teriak minta tolong. Hah? Oh. Aduh, aduh. Hai. Selanjutnya. Halo? 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 Hei, 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 hei. Ini resume pelamar berikutnya. Oh. Dasar mesum. Kamu itu cabul. Enggak. Dengerin dulu aku. Keluar. Itu. Pak Sao, tolong keluar. Sekarang. Dengar enggak? Keluar sekarang juga. Pergi sana. Cepat. Pergi. Selanjutnya. Halo. Nyonya rumah. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo? Hei. Sinyal aku jelek nih. Nanti aku telepon balik dari rumah. Maaf, pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dijangkau.
Wei, ini gaji bulan pertamaku. Ambil ini buat bayar sewa dulu. Asisten baru saya di mana? Oh, Pak Sao, saya baru saja mau melapor soal ini. Fiona kecelakaan mobil tadi malam. Kakinya patah. Dan masih terbaring di rumah sakit. Belum ada kandidat yang cocok untuk posisi asisten. Cariin saya yang baru. Barang-barang ini nanti disimpan dulu. Dan taruh di rak. Aduh. Halo. Ini perusahaan keluarga Sao. Kamu diterima. Datang kerja sekarang. Sekarang? Yakin saya yang dimaksud? Kecilin suaranya, ini bukan rumahmu. Bisa nggak suaranya dikecilin? Gendang telinga saya mau pecah nih. Iya, kamu yang dimaksud. Dengar ya sekarang. Sampai di perusahaan dalam 20 menit. Dan, setelah sampai bawah, beli kopi americano di kafe. Sama 1 cangkir cappuccino. Oke? Dari Canging ke Guomao butuh 20 menit. Pikir saya punya sayap? Lucu banget sih. Ya udah deh. Nggak usah datang. Jangan. Tidak, saya akan sampai dalam 20 menit. Ingat. 1 kopi americano. Tanpa susu. Aduh. Bos, aku pergi. Belum waktunya. Kamu sendiri yang bawa barangnya ke lantai atas. Jadi ini saya. Enggak. Baru. Tunggu. Malam ini aku ada janji. Siapa yang jagain toko? Iya. Haha. Mbak, 2 cangkir kopi. Kopi americano. Dan jangan pakai gula atau susu. Sama cappuccino. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Mbak, cari siapa? Kopi cappuccino. Mbak, cari siapa? Kopi cappuccino. Kamu telat 3 menit 56 detik. Ini hari pertama kerja kamu. Aku maafin kali ini. Terima kasih, Direktur Peng. Mulai sekarang panggil aja David. Direktur Peng. David. Lapor dulu ke kantor ketua. Jin. Kopi americano ekstra kental. Tanpa gula, tanpa susu. Jangan pernah sajikan kopi di bawah 60 derajat di depanku. Dipotong, jenderal miskin. Ada lagi? Pak Sao,
Hari itu aku Oh. Dinginnya kayak es batu. Aku nggak minum kopi di bawah 60 derajat. Jangan bawa ke sini. Dia pikir aku termometer? Siapa yang tahu derajatnya? Nona, Nona. Oh kamu, kemari, Aku. kemari. Oh. Oh. Ini kursimu. Sebelum pulang hari ini, rapikan semua berkas ini. Dan taruh di meja Pak Sao. Ngerti? Banyak banget. Ngomong-ngomong, kalau besok aku masih lihat kamu pakai baju kayak gini lagi, keluar dari sini. Nggak ada kesan perempuan sama sekali. Ini kartu identitas kerjamu. Harus dipakai setiap hari. Mengerti? Kerja. Oh. Oh. Hahaha. Bunyi. Aku udah selangkah lebih dekat ke impianku. Oh. Pak Chen. Ini Ini data perusahaan keluarga Zhao. Perusahaan mereka mau pre-order armada kendaraan. Aku udah minta tolong orang buat sambungin. Tapi urusan penjualan lanjutannya masih perlu kamu yang urus. Aku harap kamu bisa tangani kasus ini. Pak Chen, aku takut. Aku mau kerja sama Li Xiao, buat menangkan pesanan dari perusahaan keluarga Sao. Oke, terserah kalian berdua. Bilang aja direkomendasikan sama Pak Chen. Oke. Lama nggak ketemu. Kamu kok bisa ada di sini? Nggak nyangka ya. Kamu malah jadi sales mobil. Selamat ya jadi ketua perusahaan keluarga Zhao. Setelah sekian tahun, sifatmu nggak berubah sama sekali. Hajar dia. Aku bakal suruh papaku hajar kamu. Lepasin dia. Lari. Bang, kamu hebat banget. Jangan panggil aku Bang. Di keluarga Zhao nggak ada orang pengecut kayak kamu. Nggak bisa berantem, nggak bisa lari, dasar bodoh. Kak. Kakek. Ada apa lagi? Aduh. Kenapa nangis? Bawa kakakmu berantem lagi? Nggak. Kakek nggak berantem. Lihat mukamu. Kok bisa jadi begini? Bilang nggak kok. Kamu anak baik, jangan nangis. Aku cuci muka kamu. Aku ambilkan makanan enak. Kamu sudah besar. Udah bukan bocah pengecut kayak dulu lagi. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu udah bukan sepupu yang dulu lagi.
Ayo kita selesaikan ini bareng-bareng. Ayo. Ya, bete banget gue. Tolol. Dasar bego, bikin gue kesel. Bodoh, tolol, goblok, bego, dungu. Lagi ngapain tengah malam begini? Tahu nggak? Para bego teknikal itu sok tahu. Dan sok pintar di depan gue. Mereka bikin pertanyaan sederhana jadi ribet. Mereka ambil jalan muter padahal ada jalan pintas. IQ mereka masih kayak anak 3 tahun. Gue sebel banget. Kukira kamu kemasukan setan. Gue rasa kamu yang lebih ngebosenin. Perlukah segitunya? Kamu kartu buku. Selain belajar teori seharian, lalu cuma melototin komputer rusak. Gak ada kegiatan hiburan lain? Mending keluar cari pacar. Daripada diem di rumah melulu. Kamu kaum pseudo intelek nggak bakal ngerti kesenangan gue. Kayak siang nggak ngerti malam. Ngomong sama kamu percuma. Wah, barang bagus banget nih. Cewek cantik mana yang kasih? Selera lumayan ya. Ibuku yang kasih. Kalau suka, kamu ambil aja, pakai aja. Lagi pula, aku rasa selera ibuku gak bagus-bagus amat. Gue kasih tahu ya. Lu gak tahu apa yang lu punya. Tapi ya bener sih. Anak konglomerat emang suka pilih-pilih. Ada barang bagus buat gue kah? Enak bener nih. Bagus. Lu ngapain sih? Barang bagus? Barang bagus apaan? Barang bagus. Nggak, barang bagus. Barang bagus. Besok jangan telat kerja ya. Barang bagus. Iya. Tadi lu pergi kemana? Mesum. Di rumah gue. Ling Xiao. Lu tunggu gue ya. Semua gara-gara lu. Lu. Sayang, lu emang hebat banget. Ling Xiao. Kapan lu bisa nemuin tujuan lu? Target. Gue udah punya target. Punya target tapi gak kasih tahu gue, Ling Xia? Target gue adalah belajar giat. Dan nambahin pengalaman. Dan nanti buka klub profesional sendiri. Soalnya kita semua kan ketemu gara-gara main mobil. Gue hargai banget pertemanan ini. Tapi ya gak bisa terus-terusan gini juga. Bukan solusi jangka panjang. Jadi gue pengen bangun rumah buat kita semua. Rumah yang benar-benar punya para pecinta mobil. Dimana kita bisa ngobrolin mobil sepuasnya. Dan keluarin semua semangat sama bakat kita. Dan semua semangat sama bakat kita. Bro, lu punya ide bagus nih. Gue dukung. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Gue cuma mau mulai dari bawah. Panggil aku Eva aja.
Mau beli mobil buat diri sendiri? Ada rekomendasi bagus nggak? Nona Eva, panggil aku Eva aja. Kalau buat diri sendiri, aku saranin yang model sport ini. Mobil ini model mid-range dari seri yang sama. Dan bagasinya luas banget. Cewek-cewek yang suka bawa tas, sepatu hat tinggi, dan lain-lain. Sepatu hat tinggi dan barang-barang lainnya. Mobil ini bisa memenuhi kebutuhanmu. Wah, nggak nyangka kamu paham banget sama cewek. Selamat pagi, Ketua. Silakan duduk. Pak Zhao. Sejak 2 tahun lalu, saat Pak Meng jadi pemegang saham di grup keluarga Zhao kita, nggak ada satu orang pun di perusahaan yang pernah ketemu dia. Dia nggak pernah datang ke rapat dewan kita. Nah, sebelum setiap rapat, dia selalu minta orang lain buat nyampein pesan. Katanya dia bakal ikutin semua keputusan ketua. Maksudmu, selama 2 tahun ini, dia nggak pernah datang rapat? Atau main ke perusahaan? Iya. Bahkan ketua yang dulu pun nggak pernah ketemu dia. Berapa persen saham yang dia pegang? 13%. Dan 4% itu dibeli dari Pak Li. Oke, aku paham. Ayo kita mulai rapatnya. Pak Zhao, apa semua yang ada di mejamu ini? Hei, Om Wang. Duduklah, duduklah. Panggil saja aku Zenan. Zenan, ada apa denganku? Om Wang. Sudah berapa lama Om bersama ayahku? Sejak aku masih remaja. Almarhum ketua yang membawaku ke rumahmu. Aku sudah bersama ayahmu. Seharusnya sudah 20 tahun. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Sejak aku bisa ingat, Om sudah selalu di sisi ayahku. Makanya ayahku percaya padamu seperti keluarga sendiri. Tentu saja kita keluarga. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Aku kasih tahu ya. Selama beberapa tahun di Amerika ini, aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, atau siapa yang tidak seharusnya dipercaya. Jadi aku ingin Om bantu aku periksa seseorang. Maksudmu Meng Dong? Kamu tahu dia? Almarhum ketua pernah minta aku selidiki dia setahun yang lalu. Tapi keberadaan orang ini sangat misterius. Dan sepertinya dia sedang di luar negeri. Aku tidak punya petunjuk. Om Wang, pokoknya aku harus ketemu orang ini. Soalnya aku takut dia kayak bom waktu yang siap meledak. Senang, Om bakal usahain semampuku. Oke. Kalau gitu, aku duluan ya. Oke, Pak, ini ada dokumen yang perlu ditandatangani. Setelah pulang kerja, langsung ke Maserati buat urus pekerjaan ini. Kontraknya udah dinegosiasiin. Alamatnya ada di dalam. Oke. Yuk kita lihat grafiknya. Nggak usah aku jelasin panjang lebar. Kalian pasti udah pada tahu. Penjualan bulan kemarin anjlok banget, rekor terendah. Aku tahu kalian semua lagi stres berat. Soalnya bulan kemarin tiap brand pada rilis model baru. Pelanggan punya lebih banyak pilihan. Yang artinya persaingan kita juga makin ketat. Tapi kita nggak boleh cuma duduk manis nunggu aja. Untuk model yang sama, merek kita masih punya keunggulan yang gede. Layanan sosial kita juga yang paling lengkap. Terus kenapa performa penjualan kita nggak naik-naik? Tolong dipikirkan baik-baik. Dan kasih aku solusinya. Ling Xiao, kamu udah kerja di sini beberapa lama. Selama ini, pasti udah paham dasar tentang toko kita. Ada ide bagus nggak? Jen, aku baru aja lihat rencana penjualan tahunan. Secara keseluruhan, penjualan kita, ruang dan diskon yang ditawarin udah gede banget. Tapi iklan dan promosi kita, nggak dikasih effort dan budget yang cukup. Cuma mengandalkan mal sama pameran mobil. Bentuk promosi yang monoton gini, bukan pilihan terbaik.
Terus menurut kamu gimana? Mal sama pameran mobil cuma buat publik umum. Nggak bisa tepat sasaran ke kelompok pelanggan potensial kita. Sekarang kan zamannya media baru. Media baru bisa lebih efektif nyaring kelompok pelanggan potensial kita yang beneran. Jadi aku usul, kita harus alihkan anggaran iklan tradisional ke media baru. Mungkin lebih efektif. Persis yang kupikirkan. Beberapa tahun terakhir, iklan media baru memang lagi tren. Marketing digital jauh lebih powerful dibanding promosi fisik kita dulu. Kebetulan aku juga punya rencana serupa. Kalau begitu, kaulah yang tangani ini. Aku harap semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan buat rencananya secepat mungkin. Pak Chen, aku baru sebulan di perusahaan. Kok langsung dikasih proyek sebesar ini? Nggak pas, deh. Mendingan serahkan aja ke senior-senior di sini. Aku akan bantu mereka kerja sama di proyek ini. Sudah, putuskan. Aku percaya kemampuan dan visimu. Ada yang mau tanya? Oke, rapat selesai. Kamu tetap di sini, bahas baik-baik. Siap, Ling Xiao. Wah, kesempatan bagus nih. Terima kasih. Haha. Sini. Jangan gerak. Biar aku yang tutupin. Kebetulan banget, Nona. Ah. Pak, maksudnya saya? Hah? Oh, bajunya. Baju itu. M. Maksudnya apa? Saya Pak, ngomong apa sih? Mungkin salah orang? Nona Wei? Tolong jangan sok akrab. Saya tidak tahu dari mana Bapak tahu nama saya. Saya tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan berhubungan lagi di masa depan. Sudah jelas? Oh. Mungkin kamu terlalu mirip dengan gadis yang pernah kutemui. Sangat mirip. Saya salah orang. Maaf. Hal. Halo, siapa ini? Halo. Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ya? Saya Wei Wei, perwakilan dari perusahaan keluarga Zhao. Saya ingin berkoordinasi mengenai mobilnya. Oh, saya sudah menunggu lama. Sekarang di mana? Saya di lobi. Bapak di mana? Oh, lurus terus ke kanan. Iya. Oh, iya. Terus aja jalan lurus. Tapi nggak ada orang. Terus belok kanan. Stop.
Coba geleng-geleng tangan. Biar aku tahu orang yang benar. Ah. Hei, kamu jalan aja dulu. Pak, Bapak berhenti di mana? Kok Shuoyu? Hah? Jangan gerak. Halo. Halo, saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Kita akan menghabiskan waktu yang lama bersama. Tolong bimbing saya ya, Nona Wei. HMTH. Silakan lewat sini. Berani-beraninya kamu main-main sama aku. Duduk. Nona Wei, ini ketemu yang keberapa kalinya kita? Ayo kita urus bisnisnya. Tolong berikan kontrak penjualannya, khususnya bagian after sales-nya. Oh. Mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan kontrak penjualannya. Saya buru-buru nih. Kontraknya mana? Oh, ini kontraknya. Ini bagus. Nggak ada masalah. Kalau boleh, aku perlu bawa ini ke bosku. Halo, Oke. Tentu saja. halo. Berhenti. Jangan bergerak. Duduk kembali. Bagaimana kalau aku belikan yang baru? Lagi pula, aku masih berhutang 1 gaun sama kamu. Enggak. Kamu hilang dari pandanganku lebih efektif daripada apapun. Pergi. Ini kayaknya perusahaan aku. Aku yang pergi. Boleh enggak? Sial banget. Kenapa? Aku jadi sial kalau ketemu dia. Halo? Ini Nona Wei? Iya. Siapa ini? Halo, Nona Wei. Saya yang bertanggung jawab di stasiun TV kota. Selamat ya, Anda terpilih sebagai penonton rukun. Staf kami nanti akan mengantarkan hadiahnya ke Anda. Nona Wei, bisa tolong beritahu nomor KTP? Sama nomor kartu bank Anda? Apa katamu? Kamu bilang aku menang hadiah. Yakin nih? Stasiun TV mana sih? Aku aja nggak pernah nonton acara TV. Loh, lain kali cari alasan yang lebih mewah dan berkelas. Buat nipu orang, oke? Cut. Hai, sudah selesai? Dengarkan baik-baik. Kamu pikir gue ini boneka teletubby ya? Tingkatin dulu otakmu. Sebelum coba-coba nipu lagi. Kalau berani nelpon gue lagi, percaya nggak gue bakal viralin kamu di Twitter? Gue gebukin kamu sampai jadi teletubby beneran. Lu lupa minum obat otak sebelum keluar rumah ya? Bos. Baru 2 jam yang lalu saya disuruh. Beliin baju buat reuni kelas. Dikurangi waktu nelpon tadi. Sekarang tinggal 1 jam 56 menit lagi. Kalau sampai jam itu baju belum kelihatan, kamu bisa main teletubby sendiri. Besok nggak usah masuk kerja. Astaga. Kok bisa gini sih? Dosa apa yang sudah kulakukan? Tuhan kirim 2 orang ini buat nyiksa aku.
Gimana ini? Harus gimana? Ning Sue. Hai, Ning Sue. Tolongin aku, kalau kamu nggak datang nyelamatin. Besok kamu tinggal ambil mayatku. Nona, saya sudah nunggu lama, tapi teleponnya nggak diangkat. Ini di mana sih? Ini alamat yang dikasih ke saya. Seharusnya benar. Ayo kita lihat. Ayo masuk. Permisi. Ini Bapak Su? Iya, saya. Saya Seng Nan dari perusahaan keluarga Zhao. Saya datang ambil pesanan baju. Oke, silakan masuk. Hang. Dua orang? Silakan ke sini. Wah, semua setelan ini pesanan Pak Zhao? Silakan dipilih. Terima kasih, Pak Su. Terima kasih. Saya ada urusan dulu. Baik. Wah, coba tebak, setelan ini harganya berapa? Hah? Nggak tahu. Wah, makasih ya. Kayaknya aku harus sering-sering kesini nih. Ini semua juga. Kamu kesini ngapain? Sasarannya jelas banget. Lihat tuh kancinya. Waduh, ada tahun pembuatannya. Kalau tebakanku benar, tempat ini nawarin servis seumur hidup. Orang kaya memang ribet ya. Satu baju dipakai 10 tahun. Kamu nggak ngerti deh. Ya, baju bagus kan bisa dipakai seumur hidup. Yang penting sekarang bantu dia pilih setelan yang cepat. Oh iya. Reuni kelas, kan? Harus terlihat berkualitas, tapi jangan norak. Ah, baju formal ini terlalu berkesan kuat. Nggak cocok yang ini. Leh? Yang ini santai tapi tetap formal. Nah, bahannya linen. Mudah kusut. Gimana kalau bosmu nggak sempat ganti baju pulang kerja? Bisa malu-maluin. Yang ini? Ini dia. Lumayan. Aku cukup puas. Nanti bawa baju ini ke laundry. Disetrika tekanan tinggi. Kamu pilih-pilih banget sih. Apa katamu? Aku bilang, ganteng banget. Ambil barangnya, cepat keluar. Oh, Sut gunting batu. Lama nggak ketemu. Ayo, kamu telat nih. Hai, wow. Wah, siapa nih? Hai, Pak Zhao. Aku Zhao Dong. Presiden Zhao. Iya. Muda sukses. Presiden termuda di perusahaan keluarga Zhao.
bukan? Enggak. Kamu sibuk banget sih. Masih aja tawain aku. Iya kan? Hari ini reuni pertama kita setelah lulus. Mari makan minum sepuasnya. Oke? Semua biar aku yang tanggung. Oke, Presiden Zhao. Iya, hebat banget. Ini Pak Zhao. Minum aja, jangan suka-suka. Whisky Pak Zhao cuma pakai es, ya. Bolehlah satu, makasih. Kapan sih lo pulang? Nggak bilang-bilang. Kan gue bisa jemput. Gue udah lama jadi jomblo, tau? Lo tahu sendiri. Tapi gue harus ngucapin selamat. Lo jadi chairman termuda di perusahaan keluarga Zhao. Mantap banget. Apaan chairman? Oh, aku lagi gue cuma bantuin aja. Dulu kuliah lo nggak pernah rendah hati kayak gini. Gue nggak tahu nih chairman Zhao mau nggak cari tempat sepi buat bahas proyek. Yuk, ayo bareng-bareng. Hahaha. Pak Zhao, nanti gue hubungi lagi ya. Nanti kita ngobrol Pak Zhao. Sampai ketemu lagi. Abis lo balik ke Indonesia, gue sempat mau cari kerja dan tinggal di sana. Tapi terus mikir, di sini kan lebih banyak peluang. Jadinya gue balik. Gimana lo? Rasanya gimana jadi chairman? Asyik banget kan? Iya, asyik. Lo juga bilang gitu. Oh iya, balik lagi ke topik utama. Jadi, apa rencanamu setelah pulang ke Tiongkok? Sekarang mau kerja di mana? Jangan mengejekku. Aduh, berantakan banget saat aku pulang. Beberapa perusahaan menolakku saat wawancara. Hari ini, aku baru saja menandatangani kontrak dengan satu perusahaan. Rencananya mau kerja di sana dulu. Lulusan Harvard ditolak perusahaan? Pasti matanya buta. Tapi bagus juga sih. Ya. Pernah kepikiran untuk kerja di perusahaan kami? Enggak juga sih. Ada juga perusahaan yang mau merekrutku, tapi nggak bisa kasih syarat yang bagus. Tapi perusahaan ini setuju dengan semua syaratku. Sudah keputusanmu ya? Ya sudah, kita lihat saja nanti perkembangannya. Kalau sudah keputusanmu, aku nggak maksa. Tapi ingat ya, pintu perusahaan keluarga Zhao selalu terbuka untukmu. Dengar-dengar kamu punya toleransi alkohol yang bagus. Mau minum? Mari kita bersulang. Bersulang untuk masa muda kita yang telah berlalu. Bersulang untuk saudaraku yang pernah menukar sepiring pangsit. Bawa uang nggak hari ini? Wah, aku bawa uang? Hahaha, aku juga nggak bawa uang. Hahaha. Bang, meja penuh semua. Mohon tunggu sebentar ya. Gimana kalau numpang meja aja? Boleh? Oke. Orang Tiongkok? Terima kasih. Hai. Bang, mau pesan apa? 2 porsi babi. 2 porsi seledri, terus campur saus asam pedas. Cukup, makasih. Oh banyak. Terima kasih banyak. 4 porsi, mau muntah apa? Kalau gak habis, bungkus aja. Mau saus asam pedas lagi? Dicampur saus asam pedas emang enak. Asalnya dari mana, teman? Ibu kota Tiongkok. Daerah mana? Distrik Huairou. Waduh. Ada apa? Temanku Jack. Hai, aku Jack. Hai. Senang berkenalan. Bang, pangsitnya. Makan babi dulu, baru seledri. Oke, pakai saus asam pedas itu. Nih aku kasih tahu. Aku selalu makan kayak gini. Enak banget. Lebih enak lagi kalau ada bawang putih. Apa katamu? Gak ngerti. Wah, pangsitnya enak banget. Benar-benar enak. Aku kasih tahu ya. Kamu kenapa sih? Kayaknya aku lupa bawa dompet. Bayar. Apa? Bayar tagihannya. Ayo kita bayar bareng-bareng. Oke, sok-sok gaya kamu. Kalau gitu sampai jumpa lain kali. Dadah. Dadah. Hei, dadah.
Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Ayo bayar tagihannya. Oh, 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 oh. Ayo kita senang-senang. Ayo sini. Oh, 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 oh. Oh, hahaha. Minum, minum, minum. Bagus, ayo kita minum bareng. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu cemberut terus? Dimanapun kamu selalu jadi pusat perhatian. Ini tahun baru, harusnya kita bersenang-senang. Semua orang harus bahagia di tahun baru. Dan senang. Kamu minum dan main sesukamu aja, gimana? Semua aku yang tanggung hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mau ikut nari gak, ganteng? Oke, ayo kita pergi bareng. Ayo, aku gak bisa nari. Kamu aja yang pergi. Ayo main bareng. Aku mau pergi, kamu aja pergi. Kalau gitu aku yang pergi. Wah. Sudah kembali ke pemiliknya. Ambil mobilnya. Aku nggak bisa nyetir. Aku mau pulang ke rumah. Maksud kamu apa? Ada apa? Bisa ku bantu? Secangkir kopi. Kamu nggak bisa bantu. Aku aja nggak tahu gimana caranya bantu diri sendiri. Aku merasa nggak berguna. Kamu bisa cerita sama aku. Iya ya? Perusahaan lagi ada kesulitan? Kok kamu tahu? Putra terkenal dari perusahaan keluarga Zhao. Susah untuk nggak dikenal. Tebakanmu benar. Begitulah. Para pemegang saham mau kerjasama dengan luar negeri. Tapi ayahku nggak setuju. Jadi mereka keluar. Minta uang tunainya. Nah, sekarang kamu tahu perusahaan lagi dalam kesulitan keuangan. Ditambah mereka terus mengganggu. Ayahku jadi nggak kuat dan masuk rumah sakit. Oh, ternyata begitu. Kenapa sih ayahmu nggak setuju? Kerja sama dengan perusahaan luar negeri? Perusahaan luar itu minta saham 27%. Ayahku takut perusahaan keluarga Zhao bakal kehilangan kendali. Dan lama-lama ditelan habis. Terus kenapa pemegang saham lain di perusahaan kalian masih mau kerja sama dengan perusahaan luar? Katanya biar bisa menyesuaikan pasar. Dan bla bla bla, segudang alasan yang aku juga nggak ngerti. Menurutku yang paling penting buat perusahaan keluarga Zhao sekarang adalah menenangkan para pemegang saham. Gampang ngomongnya, tapi susah prakteknya. Aku pikir kamu bisa minta ayahmu menambah 1% saham buat pemegang saham yang mau keluar. Biar pemegang saham lain lihat kesungguhan ayahmu. Dan mungkin mereka bakal betah. 1%. Iya, harus ada yang dikeluarin dulu baru bisa dapetin sesuatu. Perusahaan keluarga Zhao sangat butuh arus kas. Cuma dengan cara ini, kita bisa menenangkan pemegang saham lain. Kalau nggak dilakukan, perusahaan Zhao bisa saja bukan milik keluarga Zhao lagi. Minum bir yuk. Boleh coba lagi. Zhuge Liang, gimana kamu bisa selesaikan? Sudah selesai. Setelah ayahku lakukan sesuai saranmu, pemegang saham yang tersisa jadi tenang. Kamu tahu ini namanya apa? Ini namanya counterintelligence. Oh, counterintelligence. Untuk counterintelligence MU, ayo kita bersulang. Kita sebentar lagi lulus. Kamu mau tinggal di sini? Aku pulang kampung aja. Balik ke Indonesia. Walaupun kondisi di sini bagus, tapi perekonomian udah jenuh. Lebih baik pulang ke Indonesia buat berkembang lebih jauh. Lagi pula aku lebih suka hal-hal yang menantang. Oh, kalau gitu, pintu keluarga Zhao selalu terbuka buat kamu. Kamu bisa mulai. Aku gak akan pernah nolak. Aku pengen banget sih. Tapi takutnya perusahaan keluarga Zhao gak sanggup. Aku mau jadi asisten ketua direksi. Asisten? Hahaha. Oke. Bersulang, ini oke. Oke ga? Gimana? Bisa dipikir-pikir. Asal kamu minta. Duit bukan masalah. Di hati kamu, aku, Meng Tong,
cuma peduli duit doang. Biar aku kasih tahu. Seumur hidup aku, yang paling gak aku pedulin itu duit. Kamu salah paham. Ini pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya. Aku udah dateng 3 kali. Kalau kamu gak dateng, kamu bakal ngehinain aku, Zhao Zhenan. Aku angkat topi buat kamu. Kamu mabuk. Kamu mabuk. Pelayan. Halo, pelayan. Zhao Zhenan, minum lagi. Oke, gampang. Kamu bisa pergi sekarang. Hei. Aku nggak mabuk. Kamu yang mabuk. Dulu aku yang gendong kamu pulang pas kamu mabuk. Bang, minumnya dikit aja. Kali ini nggak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Aku udah telepon asistenku. Asisten yang mana? Hah? 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 Ini orang mesum apa utusan Tuhan buat nyiksa aku? Halo. Kamu punya waktu 10 menit buat sampai ke Beautiful Bar. Oke, kamu. Ayo minum. 10 menit. Kamu pikir aku Profesor Du yang bisa teleport? Aku nggak mau pergi. Dasar mesum. Hah? Besok kamu nggak usah masuk kerja. Udah telat banget, telat. Kenapa buru-buru banget? Kenapa buru-buru banget? Kalau telat, lahir aja nggak sempat. Lagi mau ngelayani bos mesum itu? Kamu tahu, bener banget, tebakanmu tepat. Nilai tambah 10. Dadah. Jangan lupa kunci pintu. Ada apa sih? Tengah malam begini. Bos mesum macam apa ini? Pertama, Hai. AO. Halo. Sini. Lagi ngapain? Bau banget lu. Lu beli baju baru. Besok ikut gue ke acara resepsi, gue yang bayar. Hah? Siapa ya? Coba lihat. Bibi, cari siapa? aku Ibu Ling Xiao. Dia ada di sini? Oh iya, silakan masuk. Mari sini. Xiao, ibumu datang nih cari kamu. Bu, kenapa datang malam-malam gini? Ini apa? Makan mie instan? Bergizi gak sih? Uang yang ibu kasih kurang ya? Buat art aja gak ada. Hidup kayak gini gimana sih? Tempat kayak apa ini? Kotor dan semrawut. Bisa ditinggali orang? Ayo pulang sama ibu, ya? Bu. Aku udah gede sekarang. Dan udah lulus kuliah. Aku gak bisa nyusahin ibu sama bapak lagi. Apa yang kamu omongin? Ibu sama bapak kerja keras seumur hidup buat apa? Ya biar kamu bisa hidup berkualitas. Bahagia dan terpenuhi. Bu, aku gak butuh dibiayain lagi. Asal ibu hidup enak. Aku udah senang. Kebahagiaan bukan cuma soal uang, Bu. Jangan cuma omong doang.
Pokoknya, aku nggak setuju kamu tinggal di sini. Kamu ikut aku pulang sekarang juga. Bu, aku nggak mau kemana-mana. Di sini aku baik-baik aja. Kalau nggak mau pulang ya sudah. Ada villa kosong di sebelah timur rumah kita. Kamu bisa pindah ke situ sama teman-temanmu. Jadi lebih dekat sama aku. Aku juga lebih gampang jagain kamu. Ini batas terakhir aku. Nggak ada tawar-menawar lagi. Aku nggak mau pindah. Bu, jangan khawatirin aku, ya? Lah, kok anak orang lain nggak aku khawatirin? Udah gede, kok sama ibu ngomongnya kayak gini? Gimana sih caranya ngomong sama ibu? Bu, mana mungkin? Duduk dulu, dong. Bu, jangan gitu. Dasar anak bandel. Duduk dulu. Lihat, sepanjang hidup ibu cuma khawatirin aku sama ayah. Ibu cuma hidup sekali. Lihat, saat-saat senggang, ibu bisa kembangkan hobi sendiri. Nonton konser, nongkrong minum teh, nonton teater. Bukannya asik tuh? Yang penting ibu senang. Aku juga nggak was-was. Nak, kamu adalah segalanya bagi ibu. Ayah sama ibu cuma punya kamu. Semua harapan kami ada di kamu. Kamu adalah harapan kami. Bu, aku udah gede. Ayah dulu juga gitu, kan? Aku kan udah jadi pria dewasa. Ini namanya latihan. Latihan, kok malah nggak pulang-pulang? Berarti nggak mau sama ibu, ya? Beneran? Mana mungkin? Ibu aku tuh yang paling baik, paling bijaksana. Paling cantik, dermawan, dan luar biasa. Iya, kan? Udah, jangan ngomong kosong. Ayahmu di mana? Ada rapat tahunan perusahaan yang harus dihadiri. Jangan telat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Bu, kalau Bu terus begini, aku bisa marah beneran. Kamu nggak mau uang, ya? Hah? Wah, ambisius banget sih kamu. Ibu simpanin buat kamu. Jangan makan mie instan. Udah, ibu pergi dulu. Bu, aku antar Bu. Aduh, ya ampun. Hahaha, dasar. Oh nih. Iya. Nggak peduli. Aku pulang. Ningsue di sini. Kamu pulang? Kamu kok di sini? Telat-telat gini bertengkar lagi sama ibumu? Iya, bener juga. Ibuku bikin pusing. Selalu aja cerewet. Lebih tenang kalau sama kalian. Tapi kalau kamu di sini, nggak bakal tenang lagi. Wei, aku mau mandi dulu. Aku juga mau mandi. Iya, Tunggu, Wei. Kok kamu kelihatan begitu modis? ngomong apaan sih? Kamu lagi sama cowok ya? Iya. Siapa? Cepetan bilang. Apa aku kenal? Bosku mabuk. Aku nganterin dia pulang. Oh, kamu yang nganterin pulang. Kok nggak nginep aja? Kamu demam ya? Hei, oh. Gue bilang, Nona Wei, umur kamu udah 24 tahun. Masih jomblo. Mikirin apa sih? Kenapa nggak kamu gebet aja? Cowok ganteng mabuk tidur di sebelah kamu. Kok nggak kamu manfaatin kesempatan bagus kayak gitu? Hei, soalnya bos kamu nelpon kamu. Pasti dia ada niat sama kamu. Tapi kamu, wajar aja jomblo terus. Mikir dikit lah. Kamu pergi sana. Ini semua gara-gara Han Susu, jadinya aku kayak gini. Aku mau banget pergi. Kalian berdua mikirin apaan sih? Kalian udah tua-tua. Pernah ngebayangin nggak? Gimana rasanya ada cowok ganteng tidur di sebelah? Udah sok suci. Sok suci buat siapa? Nonton drama Korea gue. Oppa, cium aku. Ningsue, aku cinta kamu. Hah? Apa? Udah tayang 3 kali. Masih nonton juga? Hah?
Lagi nonton apa sih? Hang. Yang mana yang bagus? Hang. Mau ngapain? Mau buka pintu atau mau menuangin anggur buat orang lain? Apa? Besok aku mau ikut acara resepsi sama bosku. Aku bingung mau pakai yang mana. Kapan? Di mana? Boleh aku ikut? Ini. Aku pernah ikut pesta kok. Bilang aja sama bosmu, kamu bawa teman. M. Oke. Haha. Makasih ya, aku gak akan pernah lupa bantuanmu. Bisa bantuin aku milih yang mana yang harus dipakai? M, milih baju itu spesialisasiku. Nah, aku kasih tahu ya. Baju itu penting, tapi penampilanmu juga penting. dengerin aku. M, sekarang kamu harus berdiri tegak. Ya, angkat kepala, tapi dagu dikit ditarik. Dan waktu lihat orang, lihatnya lebih mesra, dengan kelembutan. Kasih dia kedipan mata. Aduh, ngapain sih? Matamu kok juling? Wajah, itu aja. Iya gitu? Ayo, kita pilih baju buat kamu. Haha, kamu nggak akan pernah bisa nyamain level aku. Hei Ci, kamu duduk manis aja. Lihat, aku mau bikin kamu blow up total. Duang, pasti bikin bos Zhao kamu silau. Tunggu dulu. Selain kamu, bos kamu itu dekat sama siapa lagi? Iya. Cuma aku. Cuma kamu? Kerjasama yang baik sama dia ya. Aku nggak akan mengecewakan harapan Pak Zhao. Aduh, ya ampun. Ngomong apaan sih? Masa iya dia suka sama aku? Mukanya tuh selalu kayak gini. Datar banget, kayak patung. Siapa yang mau deket-deket sama dia? Emang kenapa kalau dia tajir dan semaunya sendiri? Kamu nggak bisa lebih sabaran dikit? Besok kamu mau pakai gaya apa? Aku tahu. Hang. Manis, ya? Manis nggak cocok. Wangi. Wangian, itu juga nggak benar. Aduh, nggak asam nggak pedas. Hei, hahaha. Ya ampun. Udah deh, jangan bercanda. Aku mau ke pesta OL, bukan ke klub malam. Aduh, cepetan bangun. Bangun, ayo kita pesan makanan buru-buru. Cepetan, bos kamu suka gaya kayak gimana? Ayo dong. Jangan selalu manggil dia Pak Zhao. Aku mau kerja. Ah, cara berpikirmu salah. Masa depan jadi asisten itu apa sih? Kita harus incar jadi istri bos. Aku udah puas jadi asisten. Syukurlah. Kamu tahu sibuknya aku kayak apa. Urusan cinta-cinta belum aku pikirkan. Ah, udah deh, jangan banyak bacot. Lele, kamu emang gak ada waktu buat pacaran. Tapi kamu harus nikah. Kalau nggak nikah, nanti kamu nangis darah. Hah? Ih. Ya udah, aku cuma punya ini sih. Aku bawa semua yang perlu kali ini. Serahin aja ke aku. Aku ini kayak Doraemon. Apa yang kamu butuhin, aku punya. Wah. Ding dong. Maaf ya. Agak berantakan nih, bentar aku rapihin. Wei. Aku kenal kamu. Kamu cocok pakai baju elegan gitu. Tunggu, aku carikan. Gimana yang ini? Ah, jangan. Itu buat orang kaya. Ini kan KW. Kelewat murahan. Bentar, aku ganti yang lain. Wahahaha. Ini bagus nih. Gimana? Hahaha. Warna ini nggak terlalu mencolok ya? Aku kan bukan pemeran utama. Yang ini keren banget. Gitu sih salah pola pikirnya. Pasti return rate-nya 10.000%. Ning Sue, ampun deh. Hah? Nggak, serius. Ini kayak dikasih hutan. Tapi cuma mau sebatang pohon willow. Dikasih samudra cuma mau setetes air. Tapi cuma mau setetes air. Kamu nggak ada semangat maju. Hei. Ini. Oh, oke.
Jangan lagi, cepat pergi. Beneran bagus nih. Naik jabatan nanti, jangan lupa balas budi ya. Cepetan pergi. Cepat pergi. Buruan, percaya deh sama aku. Buruan. Semua orang di sini itu penting-penting. Iya. Iya, Pak Lin, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Halo, halo, halo. Hahaha, ya ampun. Senang berkenalan. Permisi, Ling Xiao ada di sini? Ada yang bisa saya bantu? Yah, bukan dia sih, tapi nyari bapaknya. Ketua Ling. Ling Xiao. Bapakmu suruh kami bawa baju buat kamu. Dan suruh kamu langsung ikut acara resepsi. Siapa? Bukan resepsi kok. Aku lagi kerja. Tolong jangan bikin susah kami. Pak Lin bilang, kalau kali ini kamu mau hadir, dia nggak bakal larang kamu ngapa-ngapain lagi ke depannya. Apa sih? Kok segede ini? Bilang ke bapakku. Aku nggak mau pergi, Lin Gongzi. Jangan dong, Ling Xiao. Mungkin ini acara temu jodoh. Jangan nendang orang yang lagi jatuh. Jawab telepon ibumu. Angkat teleponnya. Jangan banyak omong, pegangin aja buat aku. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Di mana kamu? Bu, aku lagi kerja. Aku mohon, jangan bikin ribut, ya? Tolong janji sama ibu, cepat datang ke acara ini. Dengar ya, kamu harus datang. Acara ini sangat penting buat ayahmu. Cepetan, ibu tunggu kamu. Oke. Dasar anak ini, ih. Halo? Hai, Nona Wei. Aku udah nunggu lama banget. Kok belum sampai juga? Gak takut bos mesummu bakal melahap kamu hidup-hidup? Maaf, Ning Sui, aku tiba-tiba sakit perut. Aku bakal telat dikit. Tunggu sebentar ya. Oh, aku dengar Ani. Nanti aku telepon lagi. Halo? Keterlaluan banget sih. Oke deh. Gimana? Mau dengar? Saya, sebagai sutradara baru, akan berbagi pengalaman seni yang mendalam dengan kamu. Oke? Oke. Bagus. Seorang aktor harus tahu apa itu akting. Bermain peran juga sebuah seni. Sama seperti hidup kamu. Kalau kamu benar-benar memahami karakter ini, benar-benar mengerti dunia batin si tokoh, maka akting itu bukan lagi sekadar akting. Tapi apa? Itu adalah seni. Seperti aktor senior yang lihat, bagaimana kita menggambarkan mereka? Seniman pertunjukan, kan? Ya. Akting juga sebuah filosofi. Ya, saya kasih contoh. Kamu tahu Bruce Lee, kan? Tentu saja tahu. Bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Sama. Keahlian aktingnya tiada duanya. Kenapa? Karena dia seorang seniman. Oh, iya. Banyak orang belajar di bawah Bruce Lee. Tapi, yang Bruce Lee ajarkan bukan cara berkelahi, tapi filosofi. Karena dia tahu cara mengalahkan yang keras dengan yang lembut. Dan kesabaran itu luar biasa. Kungfu pasti tidak sama. Sama halnya dengan aktor. Bukan tentang apa yang sudah kamu lakukan atau perankan, atau apa yang sudah saya perankan. Itu terlalu dangkal. Untuk menjadi aktor yang benar-benar baik, pertama, tanyakan pada dirimu, berbaring. Berbaring? Siapa yang tidak ingin berdiri dan berakting? Kan? Iya. Tapi siapa yang benar-benar bisa berbaring dan melihat? Maksud saya berbaring bukan itu. Hahaha. Ini tentang mengalami kegagalan dan keterpurukan. Ketika kamu telah mengalami banyak sekali kegagalan dan kegagalan yang tak terhitung, baru kamu bisa benar-benar mengerti dunia batin seorang karakter. Kalau tidak, penampilanmu akan hampa dan palsu. Benar kan? Tepuk tangan.
Hahaha, bagus sekali ucapannya. Permisi. Kamu bicaranya sangat bagus. Aku benar-benar mengagumimu. Mari kita bersulang untuk pidato indahmu. Ah, aku lupa memperkenalkan diri. Aku artis kontrak perusahaan film. Seorang aktor dan model. Ning Sue. Rao Shikai. Boleh tanya merek apa saja yang pernah kamu bintangi? Dan karya apa saja yang sudah kamu buat? Katakan saja. Katakan biar aku dengar. Oh, aku? Kamu kok norak banget sih? Tidak dengar tadi Direktur Rao bilang? Jangan langsung tanya. Merek apa yang sudah dibintangi? Sangat norak. Sebenarnya aku juga sudah main banyak hal. Iklan, sinetron, sama film. Terlalu banyak, sampai aku gak bisa hitung. Banyak banget. Dan model. Norak banget. Direktur Rao, menurutku, kita sebaiknya pindah tempat. Untuk bicara seni yang elegan. Bagaimana menurutmu? Dah? Hai, ini bukan tempat parkir. Parkir sana. Lihat apa? Minggir. Ada makanan. Bicara aja nggak bisa ya? Ini anaknya Pak Ketua Lim. Tuan muda, tolong sopan sedikit. Pak Lim, maafkan saya. Saya nggak tahu ini Bapak. Maaf, Bapak mau apa? Iya, maaf. Saya minta maaf, saya baru nggak tahu aturannya. Ayo masuk. Resepsinya sebentar lagi mulai. Proyek ini lancar berkat bantuan Bapak. Hahaha, sama-sama. Kalau ada apa-apa, tolong bimbing saya. Oke, Om. Sengnan. Ya sudah, silakan duluan. Saya duluan ya. Oke. Sengnan. Kamu pulang kapan? Sudah lama ya. Sejak kamu ke luar negeri. Bertahun-tahun gak ketemu. Lihat kamu sekarang. Semakin gagah aja. Bagus. Hahaha. Ngomong-ngomong, bapakmu mana? Sekarang kabarnya gimana? Baik-baik saja. Saya juga dengar kamu udah ngurusin perusahaan keluarga Sao. Itu bagus. Santai aja nak. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Om yakin kamu pasti sukses nanti. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke Om. Terima kasih, Om. Sebenarnya, nggak cuma saya yang ngurus perusahaan. Ayah saya juga bantu. Ya, semangat kerja. Ayah. Ling Xiao, pas banget kamu datang. Lihat. Hah, sepupumu yang dari luar negeri itu udah balik ya? Baru aja beberapa hari lalu ketemu. Kalian udah ketemu? Oh iya. Aku bilang bocah nakal. Kenapa nggak kasih tahu aku? Kok kamu di sini? Hai. Kalian berdua kok saling kenal? Kami ketemu di luar negeri. Kebetulan banget. Bagus dong. Sekarang dia asistenku di perusahaan. Oh, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kakakmu. Kan udah lama gak ketemu. Meng Tong, ayo kita pergi. Masih ada urusan lain. Oke, kalian ngobrol aja dulu. Kami duluan ya. Zheng Nan, kami duluan. Para tamu undangan yang terhormat. Selamat malam. Dengan senang hati, kami mengundang Anda semua pada acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Bapak Lin Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya, Ibu Zhao Meihua, untuk memberikan sambutan.